Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ketika Anda menghadapi pergumulan dalam kehidupan, tetaplah berada dekat dengan Tuhan dan hanya berharap kepadanya. Maka Tuhan akan memegang tangan Anda dan mengangkat Anda dalam kemuliaan-Nya. Kiranya kasih, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menyertai kapanpun dan dimanapun Anda berada. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Dari pembentang
kuasanya. Ku telah bebas-bebas, Dia tinggal di dalamku. Katakan sama-sama, kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Lagi, ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Lagi, hey! Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Yang dibebaskan, yang dipulihkan Tuhan, orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan panjang, katakan haleluya. Apapun keadaan kami sampai hari ini, biar nyanyian ini menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah ragukan kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah ragukan janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, menolong kami. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu datang sama Tuhan hari ini. Datang menghadap Tuhan dengan ucapan syukur, dengan iman sama-sama nyatakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ini janji kami sama-sama di hadapan Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Mari katakan, dan ku tenang
dalam jalan. Kau selalu punya jalan. Engkau menolong kami ya Tuhan. Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kami nyatakan sama-sama, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Sekali lagi biar ini menjadi janji-Mu dan pengakuan-Mu di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju pada Kau. Selalu punya cara, selalu punya, amin Tuhan, untuk menolongku. Kau selalu punya keajaiban-Mu. Mari katakan dengan iman, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Mari katakan, dan ku tenang di dalam. Mari buka kedua tanganmu, katakan di hadapan Tuhan dengan iman. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapak Ibu, mungkin ada saudara yang hari ini sedang menyembah Tuhan, sedang beribadah. Engkau mulai kehilangan harapan, engkau mulai putus asa karena penyakitmu belum sembuh sampai hari ini, atau doamu belum dijawab sama Tuhan, atau masalahmu belum selesai. Saya mau bilang hari ini bahwa Tuhan selalu punya cara untuk tolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk selesaikan persoalan kita, selesaikan masalah kita. Tapi yang menjadi keinginan Tuhan adalah setiap pribadi, mari datang berlutut sujud menyembah Tuhan. Saya percaya masih ada mujizat Tuhan yang tersedia bagi orang-orang yang menyembah. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan imanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Katakan, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan lagi. Selalu punya cara. Amin. Kau selalu punya cara. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Katakan, dan ku tenang di dalam. Mari angkat suaramu lagi, katakan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya keajaiban-Mu. Nyatakan, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan tenang di dalam jalan-Mu. Nyatakan, dan ku tenang
sebab kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami tenang sebab kami punya Tuhan yang ajaib. Kami tenang sebab perbuatan tangan-Mu besar. Haleluya. Ajaib perbuatan tangan-Mu. Dahsyat Engkau bagi kami Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi hidup kami. Biar apa tak kalah. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kau dahsyat, Kau ajaib. Kami takkan pernah ragu, kami takkan pernah bimbang, kami takkan pernah goyah, sebab Engkau Allah kekuatan kami. Oh, sanggup menolong, sanggup memulihkan. Irapata karana baba. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ajaib, dahsyat perbuatan tangan-Mu. Irapapa karana baba. Mari angkat suaramu sembah dalam roh dengan doa yang kuat. Mari gereja Tuhan. Syarapata karana baba. Hirapata karana boshe kedebela baba. Hirapata karana baba. Yes Lord, yes Lord. Hirapata karana baba. Hirapata karana baba. Hirapata karana baba. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari nyatakan dengan iman sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku. Tuhan jadikan Engkau pemenang. Nyanyi dengan iman, katakan ku percaya. Tidak pernah gagal lalai rancangan-Mu. Mari sama-sama lagi katakan, ku percaya, yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
percaya firman-Mu menyembuhkan kami. Dan aku percaya firman-Mu membebaskan kami. Dan aku percaya firman-Mu menjadikan kami orang-orang yang menang. Bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Hati kami terbuka untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke surga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus,
kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun lewat online, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat dan juga penyertaan bahkan jamahan-Mu atas setiap kami yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, Shalom, saya mengucapkan ya selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GBI Kebun Sirih. Ya, di mana saja saudara menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Ya, kita percaya sekalipun masih online, ya tetapi kita semua ya boleh mengalami kuasa Tuhan karena Tuhan itu tidak terbatas dan Dia hadir di mana saja kita mencari dan merindukan Dia. Saudara, ya di hari-hari ini kita melihat keadaan zaman semakin tidak menentu. Bahkan ya Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa ke depan tidak akan semakin baik. Akan ada kenaikan harga-harga bahan pokok, yaitu akan membuat sedikit ya banyak orang yang akan mengalami goncangan demi goncangan. Kita lihat di mana keadaan sulit, saudara ya, mencari uang sulit, tetapi ya tekanan semakin hari semakin ya berat dan tidak menentu. Dan tapi kita percaya bahwa itu semua adalah ya telah tertulis dalam firman Tuhan, bahwa di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ya, tetapi firman Tuhan berkata orang yang benar itu akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Karena itu biarlah kita semua saudara boleh terus ya melakukan bagian kita. Nggak usah terlalu takut berlebihan. Orang berkata wah udah mau kiamat, ini begini. Bagian kita adalah melakukan ya apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saudara, baik firman Tuhan hari ini dengan tema berjaga-jaga. Yang namanya berjaga-jaga itu berarti waspada ya. Berjaga-jaga itu berarti enggak tertidur, tetapi berjaga-jaga artinya sadar sepenuhnya. Ya, dan kita berdoa saudara biarlah Tuhan semakin hari semakin membukakan setiap rahasia-rahasia firman-Nya agar kita boleh semakin hari juga boleh semakin lebih kuat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dan judul perikopnya di sana adalah berjaga-jaga. Kita akan baca bersama-sama. Ya, ayat yang pertama 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, kenapa saudara? Karena memang gak ada yang tahu. Ya, Rasul Paulus juga nggak tahu, ya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu.
Makanya dia berkata di sini, tetapi tentang zaman dan masa ya tidak perlu dituliskan kepadamu. Sekalipun ada banyak orang-orang, ada banyak nabi-nabi yang mengatakan dirinya nabi palsu, menyatakan oh Tuhan akan datang ya tanggal sekian, bulan sekian, tetapi firman ini berkata ya tidak perlu dituliskan. Kenapa tidak perlu dituliskan? Karena memang tidak tahu. Ya, makanya firman ini berkata ayat yang kedua, Rasul Paulus menulis di sana, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya apa saudara? Pencuri yang datang malam hari itu gak pernah ngomong. Ya, namanya pencuri itu datang, dia memantau saat keadaan orang lengah, ya disitulah dia masuk. Ya, pencuri itu mencari kesempatan di saat tidak ada penjagaan, semuanya lagi tidak siap, maka di sanalah dia datang. Ada sebuah rahasia yang besar dari pernyataan ini, seperti dia bilang berkata, karena engkau sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Saudara, sangat mengerikan dan akan sangat mengejutkan, karena memang kalau kita tahu Tuhan datang seperti pencuri, itu saya yakin berarti banyak anak-anak Tuhan pun akan terkejut di waktu yang tidak disangka. Ya, pencuri itu datang yang pertama di waktu yang tidak diduga, yang tidak disangka-sangka. Ya, pencuri itu datang saudara di waktu saat orang semua tidak berjaga-jaga. Ya, makanya penting kita tahu ini saudara. Ya, apa ciri-ciri dari pencuri itu kalau datang? Melihat ya rumah yang tidak ada penjagaan, melihat rumah yang ada celahnya, ya, melihat rumah yang memang ya orangnya lagi tidak sadar, ya dalam keadaan tidur tengah malam itu nggak ada yang sadar, lagi tidur nyenyak, ya rumah saya pernah kerampokan, ya dia datang itu tengah malam jam 2 di saat memang kita lagi benar-benar tertidur, ya tiba-tiba bangun pagi sudah nggak ada semuanya. Dan dikatakan di sana saudara, ya karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Dikatakan di sana saudara, ya saat orang berkata semua damai, semua aman, makanya kita tidak boleh merasa semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Ingat saudara, dunia sekarang sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Keadaan dunia sekarang sedang berada di level yang tidak baik-baik saja. Jangan pernah kita merasa aman. Artinya apa? Ya jangan pernah merasa oh semua baik, semua udah netral, oh semua udah gini. Ya mari kita tetap berjaga-jaga. Saya bersyukur kemarin dengan adanya corona itu membawa banyak orang berjaga-jaga. Kenapa? Takut mati. Manusia itu kalau sudah takut mati berjaga-jaga. Ya akhirnya banyak yang cari Tuhan, ya. Akhirnya karena takut mati menjaga sistem imun, pokoknya berjaga-jaga dalam segala hal, minum vitamin, olahraga, berjemur, ya karena virus lagi datang. Dia melakukan segala sesuatu ya dalam konteks berjaga-jaga supaya kalaupun nanti dia terkena virus itu semuanya akan aman. Ya kata berjaga-jaga di sini saudara, ya ini penting ya. Alkitab berkata apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa semuanya damai. Kita harus hidup seolah-olah kiamat itu besok. Ya, ada statement yang berkata hiduplah seolah-olah kamu tuh akan mati besok. Kalau kita tahu besok mau kiamat, kita tahu besok kita akan mati, pasti hari ini kita terus mempersiapkan hidup yang terbaik, saudara. Ini yang dimaksud di sini, jangan merasa aman, jangan merasa damai. Ya, teruslah hidup seolah-olah besok itu dunia mau selesai, seolah-olah besok itu dunia mau kiamat, seolah-olah kita ini akan mati besok, supaya kita berjaga-jaga. Karena virus corona ini semua orang berjaga-jaga saudara. Ya pokoknya dinaikin sistem imunnya supaya kalau terjadi nanti kena corona,
sudah ya dia bisa tubuhnya mengadakan perlawanan, bahkan dia tidak sampai mati, atau bahkan banyak orang juga sudah mempersiapkan diri masuk kepada kematian karena nggak ada yang tahu kemarin itu, saudara ya. Dikatakan di sini mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh rasa sakit bersalin. Ya, mereka pasti tidak akan luput. Semua perempuan yang merasa sakit bersalin itu tidak luput dari yang namanya rasa sakit bersalin. Semua wanita yang hamil itu nggak luput dari yang namanya rasa sakit, saudara. Entah dari kehamilan pertama sampai ketika dia melahirkan, apalagi entah mau sesar atau operasi atau normal, semua akan mengalami yang namanya rasa sakit. Tidak akan luput. Demikian orang yang tidak berjaga-jaga, dan kita semua pun yang berjaga-jaga tidak akan luput ya ketika hari Tuhan itu datang. Ya, tinggal kita ini mau ada di posisi yang mana ini, yang berjaga atau tidak. Ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita ini bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, ya, sehingga kita tidak tahu apa-apa, ya, sehingga hari itu datang seperti pencuri. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, sekalipun mereka menyebut dirinya Kristen, tapi mereka terus hidup dalam hawa nafsu, dalam kenajisan, dalam percabulan, dalam kedagingan, dalam mengikuti dunia ini, mereka ini orang-orang hidup dalam kegelapan, ya. Nah, hari itu akan datang seperti pencuri bagi mereka. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam terang, kita tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu. Ya, tetapi kita ini dikatakan ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, bagi orang-orang yang ada dalam Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, hari itu tidak akan datang seperti pencuri. Kenapa? Karena kita memiliki terang. Kita memiliki kebenaran firman yang cukup memberitahukan kepada kita tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, salah satu Yesus berkata yang akan menjadi tanda kedatangannya, akan ada gempa bumi, akan ada bencana-bencana alam yang akan terjadi. Ya, bahkan engkau akan mendengar berita-berita tentang perang. Dan ini sudah terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya, orang akan saling menghancurkan. Tetapi Yesus bilang itu belum kesudahannya, itu baru tanda awal dari kedatangannya. Ya, tetapi setelah Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara, bukankah kita melihat hari-hari ini kalau perang itu dari dulu udah ada perang, saudara. Perang dunia 1, perang dunia 2. Kita berdoa ini untuk Rusia dan Ukraina, saudara, supaya tidak terjadi ya memicu ya perang dunia ketiga, karena kita tahu bersama kalau semua senjata nuklir itu dikeluarkan perang dunia 3, ya maka ya kabarnya 80% dari populasi bumi ini akan musnah, saudara. Dan bumi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa memperbaiki dirinya, baru bisa ada tumbuhan kalau sudah terkena nuklir. Ya, kita berdoa, saudara, tapi kita mau apa? Semua kembali lagi kepada kehendak Tuhan. Tetapi setidaknya bagi kita orang benar yang hidup dalam kebenaran firman, yang mengikuti pergerakan Tuhan, kita tahu tandanya. Bagi orang-orang dalam kegelapan itu seperti pencuri, tiba-tiba binasa. Ya, kita ingat peristiwa air bah, saudara. Ya, ketika pada waktu itu, ya Tuhan berbicara kepada Nuh. Dia akan memusnahkan segala yang ada di bumi. Kenapa Nuh dipilih Tuhan? Ya, Tuhan memberitahukan, saudara, rahasianya. Tuhan beritahu kepada Nuh bahwa dia akan segera membinasakan seluruh bumi. Alkitab berkata karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Ya, Nuh hidup tidak bercela. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu ya menyatakan, memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan.
Ya, karena itu kita bukanlah orang-orang malam, kita bukanlah orang-orang yang dalam kegelapan, yang tidak tahu apa-apa sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kita seperti kebinasaan. Bagi kita yang hidup dalam Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh terus mencari firman, terus mencari kehendak-Nya, ya hari itu tidak akan datang seperti pencuri. Ada tanda-tanda yang Alkitab sudah tulis. Ya, dan kita ini sedang berada di dalam tanda-tanda yang sedang digenapi firman. Ya, tidak dipungkiri ke depan juga akan segera berlaku microchip, saudara. Karena semua tanda demi tanda itu sudah terjadi. Ya, semua sedang berjalan ke sana, semua akan diganti kepada chip. Ya, dan mari kita semua terus mau berjaga-jaga dalam iman kita agar kita jangan terlena dengan masa-masa ini. Ya, firman Tuhan berkata, ya kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang yang tertidur. Kamu bukan anak-anak kegelapan, ya ayat yang kelima. Kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, berbeda, ada terang firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Kalau saudara mau terluputkan hari-hari ini, cari Tuhan, jangan jadi anak-anak gelap. Banyak orang Kristen menyebut dirinya percaya pada Tuhan, mengaku anak Tuhan, tapi masih terus hidup dalam kegelapan. Maka kebinasaanlah yang akan menimpa dia. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, mari kita terus berjaga-jaga dan sadar. Kalau orang itu tahu akan ada pencuri kalau malam, ya kapan saja pencuri bisa datang, maka dia pasti akan menutup rapat pintunya. Maka dia pasti akan, saudara, berjaga-jaga. Dia pasang CCTV depan rumahnya. Ya, dia tidak tidur terlalu lelap, ada alarm yang dipasang sehingga ketika ada sesuatu terjadi maka dia akan tahu akan ada pencuri datang. Kita bukanlah orang-orang yang terlelap. Jangan tidur imanmu. Ayo bangkitkan imanmu. Jangan punya iman yang tidur, saudara. Ya, jangan miliki iman yang biasa-biasa saja hari ini. Mari kita memiliki iman yang dibangunkan hari-hari ini. Cari Tuhan. Ya, mendekatlah kepada Tuhan, mengertilah firman-Nya. Saya bersyukur, saudara, lewat Mesbah Doa di channel YouTube saya, begitu banyak orang yang bersaksi. Ya, dulu mereka hanya Kristen-Kristen yang biasa, hidupnya tidak pernah mengalami perubahan, yang merokok tak merokok, berzina, melakukan percabulan, kenajisan. Ya, tetapi ketika mereka rutin terus mengikuti Mesbah Doa, membangun mesbah di hadapan Tuhan, mendengarkan pengajaran firman yang murni, iman mereka mulai hidup, saudara. Tadi mereka orang-orang yang tidur, tidak ngerti apa-apa, nggak pernah mau tahu dengan firman. Ya, dari kecil Kristen, tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ingat, Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Engkau harus dilahirkan kembali, artinya apa? Ada kebangunan rohani, ada kebangunan iman. Jangan tidur. Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang tidur, nyenyak, bahkan ngorok, saudara, ya. Kenapa? Nggak ngerti zaman, nggak ngerti masa, tidak mau tahu waktu Tuhan. Mereka hidup demi kepentingannya, mereka mengerjakan dengan segala macam keserakahan, segala dosa, ya, dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan, saudara. Mari kita berbalik, jangan tidur. Ya, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya, saya tuh heran melihat keadaan sudah kayak begini. Virus di depan mata, kematian di sekeliling kita. Masih banyak orang yang selingkuh, saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, masih banyak yang mau jadi pelakor. Masih banyak yang terus mencintai uang lebih dari segala-galanya. Ya, lupa hidup untuk berbagi. Mari kita buka mata rohani kita, jangan tidur, bangunkan imanmu. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Kenapa dikatakan malam di sini? Ini berbicara tentang kegelapan. Orang-orang yang ada dalam kegelapan, hidup mereka tidur, mereka mabuk, mereka lupa segala-galanya. Ya, apa artinya kegelapan? Tidak berada di dalam terang kebenaran firman. Hanya firman Tuhan yang bisa menjadi terang bagi hidup kita. Tidak ada pilihan lain, saudara.
Mari datang pada Tuhan. Jadikan firman-Nya sebagai terang dalam hidup kita. Firman-Nya sebagai pelita bagi kaki kita hari-hari ini. Akan semakin sulit hari-hari ke depan. Akan semakin sukar waktu-waktu ke depan. Tidak ada pilihan lain selain kita mau datang kepada terang itu. Alkitab berkata, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Orang-orang yang ada dalam dunia hidup dalam kegelapan, tetapi Kristus datang membawa terang itu. Karena mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Malam berbicara tentang orang-orang kegelapan. Jangan menyangka setelah kita jadi Kristen kita ini sudah anak terang, maaf. Ya, kalau hidupmu tidak dipenuhi firman, maka tidak ada terang dalam hidupmu. Sekalipun engkau Kristen, sekalipun engkau pelayan Tuhan, sekalipun engkau pemusik, singers, worship leader, sekalipun engkau pendeta atau gembala sekalipun, kalau engkau tidak hidup dalam pertobatan, tidak ada terang dalam hidupmu, tidak ada kebenaran firman, maka engkau anak-anak kegelapan. Dan hari Tuhan akan datang seperti pencuri yang akan membinasakan hidupmu. Ya, ayat yang ke-8, tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Ya, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Ya, mari saudara, kita pakai baju sirah. Dikatakan kita adalah orang-orang siang. Siang berbicara tentang terang, malam berbicara tentang gelap. Kita adalah orang-orang terang di dalam Kristus. Ya, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat saudara, kita ini tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk ditimpa oleh murka. Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang masuk neraka. Kita ini diciptakan tidak untuk dibinasakan. Ya, Tuhan tidak menciptakan kita untuk ditimpa murka. Itu bukan kehendak Allah. Ya, firman ini berkata karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu hatinya penuh kasih selalu. Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Karena itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa dari antara umat manusia. Ya, tetapi ingat jalan keselamatan. Ya, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tidak ada jalan lain ya menuju ke surga hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari engkau pegang teguh apa yang menjadi pengharapanmu hari ini. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa kebinasaan, karena Allah itu dari awalnya tidak ingin manusia murka. Jangan juga ada yang berkata, saya ketemu dengan seorang jemaat, dia bilang, "Bu, kayaknya neraka itu nggak ada deh. Kenapa Tuhan, masa Tuhan jahat sekali mau membinasakan orang di neraka?" Saya bilang, Tuhan tidak pernah jahat. Hatinya itu selalu penuh dengan kasih. Dia tidak ingin manusia binasa. Ya, tetapi saudara, manusia berhak memilih jalannya sendiri. Harusnya kita semua binasa karena dosa. Tuhan datang memberi kasih karunia lewat Yesus Kristus Tuhan. Kematiannya di atas kayu salib. Kita percaya kita diselamatkan dan dibenarkan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, yang sudah, ya Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.
Ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lain. Suami istri saling menasihati. Ya, orang tua dengan anak saling menasihati. Kalau ada yang mulai jauh dari kasih karunia Tuhan, kalau kita mulai lihat anak-anak kita itu mulai meninggalkan Tuhan, nasihatilah anakmu dengan firman. Suami, nasihatilah istrimu. Istri, nasihatilah suamimu. Kita nggak usah berbicara dengan skup yang lebih besar di luar sana. Kita mulai dari keluarga kita. Kenapa saudara? Karena kalau hari itu datang, istri tidak bisa menggandeng suami, suami tidak bisa menggandeng istri, anak pun tidak bisa gandeng orang tua. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Jadi selama Tuhan masih kasih kita waktu, kita tentunya rindu kita seisi rumah kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sebab itu selama masih ada waktu, Alkitab berkata, saling menasehatilah satu akan yang lain, saling membangun seperti yang memang sudah kamu lakukan. Mari kita saling membangun di dalam Tuhan, bukan saling menjatuhkan. Mari kita saling menopang di dalam Kristus supaya iman kita terus maju. Karena itu saudara, biarlah kita semakin tumbuh di dalam Dia hari-hari ini, bangun pertumbuhan iman, tinggalkan dosa, hidup dalam pertobatan, cari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau berbicara kepada kami, mengingatkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, berkati gereja-Mu Bapa. Biarlah hari-hari ini kami semakin bertumbuh kuat di dalam iman kami, bertambah teguh di dalam setiap pengajaran akan kebenaran. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, setiap mereka yang mencari Engkau sungguh-sungguh. Kami bukanlah orang-orang malam, kami adalah orang-orang siang. Kami bukan orang-orang yang ditetapkan untuk ditimpa murka dan binasa, tapi kami adalah orang-orang yang diselamatkan karena kami memilih percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tinggalkan dosa, kami mau tinggalkan segala macam yang tidak berkenan. Kami dan seisi rumah kami, biarlah kami boleh diselamatkan dan melihat kerajaan sorga yang mulia itu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Kul Menyembah akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 6 pagi dengan tema Strategi Menggarami 7 Gunung. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan gembala-gembala KUL. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, biar Tuhan yang pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur dan bupati, serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahannya. Takut akan Tuhan turun atas bangsa kami, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan padamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap